sini saya akan sedikit bercerita tentang kontrasepsi. Jadi sebelum menggunakan kontrasepsi, pasien akan ditanyakan identitasnya, kemudian riwayat menstruasi, yang terutama yang paling penting adalah HPHT, kemudian riwayat perkawinan, riwayat kehamilan, kemudian riwayat kontrasepsi sebelumnya, kemudian riwayat kesehatan dan juga pola kesehari-hari. Pola kesehari-hari ini mencakup pola makan, pola tidur, dan tentunya pola eliminasi atau buang air kecil, buang air besar gitu. Setelah itu kita juga melakukan anamnesa atau melakukan pemeriksaan. Sebelumnya kita kaji terlebih dahulu. Baik Ibu, saya bidang jaga yang jaga pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Oh nggih, mau konsultasi KP nggih? Oh nggih. Baik Ibu, sebelumnya Ibu sudah ada pandangan menggunakan KP apa? Suntik. Oh, sebelumnya Ibu sudah tahu belum KP suntik itu seperti apa? Oh nggih, sebelumnya saya jelaskan dulu nggih. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah suami sudah setuju Ibu menggunakan KP? Oh nggih, sudah setuju semua nggih, sudah tahu semua nggih. Baik, sebelumnya saya menjelaskan dulu. Ibu sebelumnya sudah tahu belum KP suntik itu apa? Nggih, benar yang disuntik seperti itu. Nggih, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu bahwa KB suntik ini adalah termasuk KB hormonal. Jadi KB hormonal itu ada apa aja? Ada suntik dan juga pil. Nah, suntik itu juga ada suntik 1 bulan dan suntik 3 bulan, Ibu. Semua kandungannya sama, yaitu hormonal. Untuk efektivitasnya juga sama, Ibu. Untuk cara kerjanya sendiri itu mengentalkan diri serviks untuk mencegahnya masuknya sperma ke dalam rahim. Untuk KB hormonal sendiri ini biasanya efek sampingnya itu mengganggu menstruasi. Ada yang menstruasinya jadi lama atau menjadi banyak, atau bahkan yang tidak menstruasi sama sekali, seperti itu juga ada. Kemudian jika hormonal itu juga akan berefek samping kepada berat badan karena nafsu makannya akan semakin tinggi. Namun ini tergantung efek tubuh kita menerima obat itu sendiri. Jadi belum tentu efek samping yang saya sebutkan ini tadi akan berefek pada ibu juga, kan belum tentu. Setiap orang kan beda-beda Ibu. Nanti juga biasanya muncul flek hitam, tapi nggak apa-apa Ibu jika menstruasinya terlambat atau kayak gitu. Ibu cukup, yang penting makan makanan yang masuk itu sehat, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, tetapi yang berserat juga, seperti itu nggih. Lalu untuk kerugiannya, sebenarnya KB suntik 3 bulan atau 1 bulan atau pil itu tuh kerugiannya hanya harus suntik ulang begitu kan. Kerugiannya dalam ini kan dia harus datang 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali. Beda dengan hormonal yang implan itu hormonalnya jangka panjang, jadi kayak ada yang 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun, tergantung jenisnya, seperti itu nggih. Jadi kan per tahun. Sebelumnya Ibu menggunakan KB ini ingin menjarak kehamilan atau ingin menjarangkan kehamilan? Mau menjarak. Oke. Sebelumnya mau target anaknya mau berapa sih Bu? Oh 2. Sekarang ini baru anak pertama. Oh nggih. Ibu sedang menyusui tidak? Oh iya. Ini pertama kali menggunakan KB nggih? Nggih. Oh nggih, ya sudah. Terus untuk untuk ininya sendiri kan ada kerugian, juga ada keuntungan nggih. Keuntungannya sendiri ini KB suntik itu digunakannya sangat efektif. Jadi kayak misal Ibu lagi di luar kota, Ibu juga bisa suntik di mana saja, yang penting Ibu membawa kartu KB-nya, seperti itu. Jadi tidak perlu takut lupa, jadi begitu nggih. Namun nggih, itu kerugiannya jika kalau lupa digunakan berhubungan itu akan cepat subur lagi. Itu termasuk keuntungannya sih. Kalau misal Ibu pengen berhenti, tinggal berhenti aja begitu, tinggal nggak usah suntik lagi, seperti itu, lebih mudah juga. Terus kalau dari efek samping tadi sebenarnya itu tidak semua nggih Bu saya jelaskan tadi, tapi sebenarnya
nggih niku kan hormonal, saya mohon maaf gini, hormonal niku seperti itu. Lalu kalau yang non hormonal itu juga ada yang IUD atau kondom. Kalau kondom kan pasti ibu sudah tahu nggih kita. Terus kalau IUD sendiri ini, IUD itu alat yang dimasukkan ke dalam rahim. Jadi penggunaannya itu atau cara kerjanya itu dia mencegah masuknya sperma ke dalam rahim. Namun tidak seperti yang hormonal tadi. Hormonal tadi kan mengentalkan dari serviks untuk mencegah masuknya sperma. Nah ini alatnya yang mencegah masuknya sperma, seperti itu ibu. Terus kalau misalnya efek sampingnya sendiri itu mungkin mensnya bisa lebih lama seperti itu. Terus kalau kerugiannya itu karena kan IUD atau AKDR itu kerugiannya tidak bisa mencegah dari penyakit IMS. Sebelumnya KB hormonal juga tidak bisa mencegah dari penyakit infeksi menular seksual seperti itu nggih semua KB. Keuntungannya kalau IUD ini kan jangka panjang, jadi ibu tidak usah bolak-balik ke sana ke sini mau suntik mau harus, kalau pil kan diminum tiap hari, kalau lupa nanti langsung kalau dipakai berhubungan bisa hamil seperti itu nggih. Terus kalau kontraindikasinya sebenarnya IUD itu tidak boleh digunakan oleh orang yang mempunyai kanker serviks. Kalau hormonal tadi tidak boleh digunakan untuk orang yang memiliki kanker payudara atau kanker hati atau yang memiliki tensi tinggi seperti atau yang obesitas gitu. Kalau yang IUD ini sebenarnya dia ini kontraindikasinya sangat sedikit, hampir semua kontraindikasinya hanya kanker serviks seperti itu. Lalu untuk yang nggak boleh dilakuin saat IUD itu hanya tidak boleh pijat perut yang terlalu dipijat begitu nggih. Oke, kira-kira sudah ada gambaran belum ibu mau menggunakan KB apa? Mau KB nggih boleh. Kalau mau KB hormonal nanti kira-kira mantep yang mana, kalau mau hormonal atau yang non hormonal? Oh mau yang langsung IUD aja. Oh oke, baik. Kalau yang IUD ini nanti setelah pemasangannya itu ibu sekarang sedang haid atau mboten? Oh barusan aja selesai. Oh ini baru haid, ini hari terakhirnya ya, sudah masih keluar deh. Bisa kalau mau langsung dipasang. Berarti kan kalau sudah haid itu kan dipastikan tidak hamil. Sebenarnya kan kalau kita mau memasang kontrasepsi kita pastikan dulu bahwa ibu ini benar-benar tidak hamil begitu nggih. Berarti bisa langsung pasang. Sekarang bisa langsung pasang, nanti bisa langsung dipakai. Rasanya memang sedikit pemasangannya kan yang namanya vagina kalau dimasukin alat pasti ada kerasanya lah sedikit-sedikit, tapi nggak apa-apa, nggak yang sakit banget kok. Oke, baik, saya siapkan dulu alat-alatnya. Ibu tunggu sebentar nggih. Ibu bisa cebok dulu atau pipis dulu ya, dikosongkan dulu kandung kemihnya nggih. Saya siapkan dulu nggih alat-alatnya. Baik, siapkan alat-alatnya, kemudian posisikan ibu litotomi seperti ingin saat mau persalinan seperti itu. Lalu kita masukkan alatnya, lalu kita pasang IUD. Setelah kita pasang IUD, kita berikan KIE lagi setelah pemasangan. Bu, ini kan sudah saya pasang. Nanti jika perutnya terasa sakit, itu termasuk dari efek samping nggih, efek samping dari pemasangan KB IUD. Terus nanti kalau misalnya ada darah yang keluar lagi, itu juga efek sampingnya dari IUD, tapi nggak apa-apa bu, nggak lama kok, paling cuma sehari 2 hari keluarnya gitu nggih. Lalu pesan saya ini setelah pemasangan ini ibu 2 minggu lagi kontrol ke sini nggih. Kontrolnya harus di sini karena pasangnya di sini. Namun nanti kontrol selanjutnya kalau mau di dokter atau di rumah sakit atau di klinik-klinik yang lain juga boleh seperti itu ya. Terus untuk kartu KB-nya ini sudah saya tuliskan untuk tanggal kunjungan ulangnya, yaitu 2 minggu lagi. Setelah itu expirednya atau kalau bisa minimal 1 bulan sekali kontrol nih untuk atau USG untuk melihat posisinya itu masih bagus atau tidak. Kalau enggak ibu bisa cek ke dalam, tadi sudah saya potong benangnya. Nanti kalau ibu masuk ke dalam nanti akan terasa benangnya seperti apa. Kalau masih ada insya Allah masih aman, berarti posisinya masih bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau ibu sering kontrol 1 bulan sekali, itu minimal kontrol 1 kali. Oke,
Ini saya tuliskan expirednya tanggal berapa, terus kemudian ini kartunya nanti saya berikan kepada ibu, begitu nggih. Baik ibu, sebelumnya sudah mau ditanyakan lagi belum? Nggih sudah nggih. Baik kalau sudah, semoga berhasil nggih ibu KB-nya, semoga lancar-lancar semua. Mungkin nanti jika ada keluhan atau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan kembali kepada saya, atau nanti saya kasih bisa catat nomor WA saya, nanti bisa, kalau chat 24 jam saya buka nggih. Oke, baik ibu. Baik, itu saja gambaran tadi yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya jika ada salah kata atau salah perbuatan saya mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.